Tahun yang membersihkan. Ada tahun-tahun yang berlalu begitu saja, dan ada tahun-tahun yang mendefinisikan kita. Namun, ada kategori ketiga yang jauh lebih langka. Tahun-tahun yang memurnikan kita. Di sudut-sudut sejarah yang berdebu, dalam tulisan-tulisan misterius Michel de Nostredame, pria yang kita kenal sebagai Nostradamus, terdapat sebuah referensi yang banyak cendekiawan abaikan. Ia menyebutnya L'an de la Purge, tahun pembersihan. Ini bukanlah tahun pemusnahan total, seperti yang diprediksi banyak orang. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Tahun di mana struktur-struktur yang tampak abadi mulai retak. Tahun di mana kebenaran yang telah lama terkubur di bawah beban kesombongan dan kenyamanan akhirnya muncul untuk bernapas. Tahun di mana kita dipaksa sebagai sebuah peradaban untuk bercermin dan menghadapi konsekuensi dari apa yang telah kita alami. Dan kini, saat kita merasakan beban tahun 2026 mendekat di Cakrawala, sebuah bisikan kolektif telah dimulai. Para mistikus, sejarawan, dan bahkan beberapa analis sistem diam-diam mengajukan pertanyaan yang sama. Mungkinkah tahun ini diramalkan Nostradamus? Karena tersembunyi di dalam syair 4 barisnya, ramalan-ramalan mengerikan yang bergema selama berabad-abad. Terdapat bagian-bagian yang seolah bertemu pada momen ini. Sebuah momen ketika tatanan lama tak hanya tersandung, tetapi juga runtuh. Ketika alam sendiri seolah merebut kembali apa yang menjadi haknya. Sebuah momen ketika dunia tidak hancur, melainkan dibersihkan dengan susah payah. Sebelum kita menyelami lebih dalam kesejajaran ini, tarik napas dalam-dalam. Saya ingin Anda ikut saya dalam perjalanan ini dengan pikiran terbuka. Karena apa yang kita jelajahi hari ini dapat mengubah cara pandang Anda terhadap tahun-tahun mendatang. Jika Anda siap untuk melihat melampaui tabir, bergabunglah dengan zona pemikiran kita yang saling terhubung. Percayalah, Anda tak akan mau memproses apa yang akan datang sendirian. Bayangan syair 4 visi-visi Nostradamus tak pernah dimaksudkan untuk dibaca seperti koran. Ia merangkainya menjadi enigma, metafora yang rumit, dan puisi yang samar. Mungkin ia tahu bahwa masa depan yang mentah dan tanpa filter terlalu berbahaya untuk dijelaskan secara harfiah. Namun, bahkan di tengah kabut ini, beberapa ayat bersinar dengan kejelasan yang membingungkan hari ini. Salah satu bacaan yang paling meresahkan mengatakan, pada tahun pemurnian besar, umat manusia akan diuji oleh api dan banjir. Langit akan menangis dan bumi akan diperbarui, tetapi hanya orang-orang pilihan yang akan berjalan di antara abu. Selama berabad-abad, ini dianggap sebagai alegori belaka, sebuah metafora untuk perang atau konflik spiritual. Namun hari ini, berhentilah sejenak dan lihatlah sekeliling. Ketika kita membaca tentang api, kita tak bisa tidak memikirkan kebakaran hutan dalam skala yang tak masuk akal di seluruh benua. Ketika kita membaca banjir, kita melihat garis pantai digambar ulang dan sistem sosial di ambang kehancuran. Kata-kata kuno ini tiba-tiba membawa bobot baru dan sangat harfiah. Mungkinkah pemurnian besar sebenarnya merujuk pada tahun 2026? Tahun di mana, secara simbolis dan harfiah, dunia dipaksa untuk membersihkan dirinya sendiri? Banyak peneliti menunjukkan sesuatu yang krusial. Nostradamus jarang berbicara tentang akhir yang pasti. Ia berbicara tentang pembaruan yang mengikuti kehancuran. Ini bukan tentang akhir peradaban, melainkan tentang perombakannya. Gagasan bahwa tahun 2026 mungkin menandai bukan kiamat, melainkan penyeimbangan kembali jalan hidup kita yang mendalam, menakutkan sekaligus penuh harapan. Jika Anda mendengarkan saya sekarang, pikirkanlah ini. Bagaimana jika semua yang kita saksikan, kekacauan politik, kecemasan sosial, amukan iklim, merupakan awal dari tahun yang krusial ini? Apakah menurut Anda pembersihan telah dimulai, atau yang terburuk, atau terbaik, masih akan datang? Saya ingin membaca teori Anda di kolom komentar.
Karena apa yang kita temukan bersama mungkin mengungkapkan sesuatu yang tak seorang pun dapat lihat sendiri. Tanda-tanda pembersihan, para penafsir mengatakan bahwa tanda-tanda itu selalu ada. Awalnya, bisikan-bisikan, kini menjadi raungan. Nostradamus menggambarkan sebuah dunia di mana alam akan bangkit untuk menghancurkan orang-orang yang sombong, di mana umat manusia tak akan menemukan perlindungan dari angin ciptaannya sendiri. Puitis, ya. Namun, ketika kita menerjemahkannya ke dalam istilah modern, hasilnya sungguh mengerikan. Badai matahari yang semakin meningkat, lebih kuat dari yang pernah kita saksikan dalam beberapa dekade, mengancam jaringan komunikasi dan satelit kita. Gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya mengubah kota-kota menjadi tungku. Lautan memanas pada tingkat yang diakui para ilmuwan tak dapat mereka jelaskan sepenuhnya. Dan yang paling meresahkan, ketegangan global. Perasaan yang kita semua miliki, bahwa pemerintah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang diketahui, tetapi tak terucapkan. Pembersihan Nostradamus bukan hanya lingkungan, melainkan spiritual, melainkan politis. Ia menulis tentang para pemimpin yang jatuh karena tipu daya mereka sendiri dan mahkota palsu yang runtuh menjadi debu. Beberapa penafsir mengklaim ini merujuk pada runtuhnya struktur kekuasaan global. Efek domino yang dimulai secara diam-diam dan kemudian dipercepat dalam 1 tahun pembersihan. Akankah itu terjadi pada tahun 2026? Bayangkan apa yang sedang terjadi. Mata uang diambang kehancuran. Revolusi membara di bawah permukaan. Seluruh perekonomian bermigrasi ke otomatisasi dan AI menggantikan upaya manusia dengan logika mesin. Mungkin ini bagian dari pembersihan. Bukan hanya alam yang membersihkan bumi, tetapi masyarakat membersihkan dirinya sendiri dari ilusi. Namun disinilah keadaan menjadi lebih gelap. Dalam salah satu tulisannya yang kurang dikenal, Nostradamus menyatakan bahwa pembersihan tidak akan datang dengan lembut. Ia menulis, ketika menara-menara manusia bergetar dan bumi pun surut, perhitungan akan cepat. Orang bijak akan bersembunyi dalam diam, dan orang sombong akan tersedak emas mereka sendiri. Satu kalimat itu, tersedak emas mereka sendiri, telah menjadi fokus para peneliti profetik modern. Mereka percaya kalimat itu menggambarkan keruntuhan finansial, sebuah momen ketika keserakahan menjadi senjata yang menghancurkan yang berkuasa. Dan tahun 2026, dengan gelembung utang, keruntuhan perusahaan, dan pergeseran moneter, sangat sesuai dengan peringatan ini. Alam, politik, dan jiwa, semuanya menyatu dalam transformasi yang tak terhentikan. Perang elemen bagi Nostradamus, api, udara, air, dan tanah bukan sekadar simbol. Mereka adalah kekuatan yang sadar. Kekuatan kuno yang bangkit ketika umat manusia menyimpang terlalu jauh dari keseimbangan. Dalam beberapa syair, ia memperingatkan bahwa keempat elemen suatu hari nanti akan memberontak. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan umat manusia akan kerendahan hatinya yang terlupakan. Ketika elemen-elemen berperang di dalam lingkup mereka, anak-anak manusia akan berseru ke langit, api akan membersihkan, air akan memulihkan, dan udara akan membawa abu kesombongan. Sekilas, kedengarannya abstrak. Namun, bagaimana jika kita melihatnya melalui lensa dunia kita sekarang? Api. Kobaran api yang memecahkan rekor melahap seluruh wilayah planet ini. Tempat-tempat yang sebelumnya dianggap terlalu lembab untuk terbakar. Air. Banjir melanda seluruh kota dalam semalam. Sungai-sungai berubah arah. Banjir besar di tempat yang dulunya gurun. Udara. Angin itu sendiri berubah perilaku. Badai muncul di luar musimnya. Tornado menyentuh tanah di tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah terjadi. Bumi, tremor, gempa bumi, lempeng tektonik bergeser tanpa suara.
Seolah-olah fondasi planet ini mengingatkan kita bahwa ia hidup, dan ia memiliki ingatan. Tahun 2026, menurut siklus matahari, menandai puncak intens aktivitas geomagnetik. Badai yang dapat mengganggu jaringan listrik, satelit, dan bahkan emosi manusia. Nostradamus menulis tentang api langit menari-nari di atas kota-kota. Para penafsir modern percaya ini bisa menggambarkan aurora yang terlihat di seluruh dunia atau gangguan elektromagnetik, jenis yang sudah mulai kita saksikan. Mungkinkah ini awal dari apa yang disebutnya pembersihan langit, sebuah pemurnian melalui energi itu sendiri? Ia memperingatkan bahwa perang unsur-unsur alam tidak akan terjadi antar bangsa, melainkan antara alam dan teknologi manusia. Mesin-mesin akan gagal, energi akan habis, dan umat manusia akan terpaksa kembali sejenak ke kondisi bertahan hidup yang rapuh. Suatu masa ketika, seperti katanya, manusia akan kembali memandang bintang-bintang untuk mencari kebijaksanaan, bukan penaklukan. Jika ramalan ini benar-benar selaras dengan zaman kita, 2026 bisa jadi lebih dari sekadar tahun bencana. Ini bisa menjadi titik balik. Kejatuhan raja-raja. Setiap kerajaan percaya bahwa kerajaannya akan bertahan selamanya. Hingga suatu hari nanti, kerajaan itu tidak akan bertahan. Nostradamus memahami pola ini dengan baik. Namun, visinya jauh melampaui abadnya. Dalam syair yang mencekam, ia menulis, "Mahkota palsu akan jatuh tanpa pedang atau darah. Bayangan yang melahap emas dan nama. Rakyat akan berteriak meminta kebenaran, tetapi kebenaran akan menjadi belati yang paling mereka takuti." Selama beberapa dekade, mereka telah memperdebatkan apa arti mahkota palsu. Beberapa percaya pada raja, yang lain percaya pada agama. Tetapi para cendekiawan modern menyarankan sesuatu yang jauh lebih dekat dengan realitas kita. Bagaimana jika mahkota palsu melambangkan sistem kekuasaan global itu sendiri? Bukan raja bangsa-bangsa, tetapi raja pengaruh, raja uang, raja media. Lihatlah sekeliling. Pada tahun 2026, retakannya sudah terlihat. Kepercayaan pada pemerintah runtuh. Sistem ekonomi bergeser ke arah ketidakpastian digital. Kebenaran itu sendiri terfragmentasi di bawah tekanan disinformasi dan manipulasi buatan. Dan kalimat Nostradamus, bayangan melahap emas, terdengar menakutkan seperti pergeseran global menuju kekayaan tak kasat mata. Kekayaan yang tidak ada dalam bentuk tanah atau emas batangan, melainkan dalam bentuk data dan algoritma. Ia menggambarkan masa ketika para penguasa dunia akan kehilangan takhta mereka karena tangan-tangan tak kasat mata. Banyak pembaca modern menafsirkan ini sebagai kebangkitan kecerdasan buatan dan kendali siber. Akhir dari kerajaan manusia digantikan oleh sistem yang tak lagi dapat kita pahami atau atur. Jika tahun pembersihan benar-benar mewakili perhitungan global, ini mungkin salah satu pilar utamanya, pembongkaran kekuasaan yang dibangun di atas tipu daya. Namun jangan salah, ia tidak merayakan kejatuhan ini. Ia memperingatkan bahwa kekosongan yang ditinggalkan akan menciptakan kekacauan sebelum pembaruan. Dalam keheningan takhta yang runtuh, mereka yang putus asa akan memahkotai diri mereka dengan api. Ini adalah ramalan sekaligus peringatan. Karena ketika ketertiban runtuh, kekacauan sering disalahartikan sebagai kebebasan. Kembalinya keseimbangan. Namun, inilah bagian yang sering hilang dalam penerjemahan rasa takut. Setelah kehancuran, Nostradamus selalu mengisyaratkan pembaruan. Dalam salah satu bagiannya yang paling penuh harapan, ia menulis, "Setelah api dan banjir, setelah mahkota bayangan pecah, fajar baru akan datang tanpa pembawa berita, dan umat manusia akan mengingat nyanyian bintang-bintang." Nyanyian bintang-bintang. Apa artinya itu? Beberapa pemikir modern percaya bahwa ia menggambarkan kembalinya keselarasan. Sebuah harmoni antara umat manusia, kosmos,
dan bumi itu sendiri. Jika tahun pembersihan jatuh pada tahun 2021, maka mungkin yang terjadi selanjutnya adalah kelahiran kembali. Sebuah pengaturan ulang global, bukan didikte oleh para penguasa, melainkan oleh kebangkitan kolektif. Nostradamus memandang sejarah manusia sebagai siklus. Setiap kejatuhan mengarah pada pemahaman yang lebih besar. Setiap keruntuhan membuka jalan bagi era yang lebih sadar. Ia menulis tentang kebijaksanaan baru Timur yang menyatu dengan Barat, yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai perpaduan spiritualitas kuno dengan sains modern. Dan, yang menarik, saat ini kita melihat para fisikawan, filsuf, dan mistikus mulai berbicara dalam bahasa yang sama, mengeksplorasi kesadaran, energi, dan hakikat realitas itu sendiri. Mungkin inilah makna yang lebih dalam dari tahun 2026. Bukan hanya pembersihan dunia fisik, tetapi juga pikiran, keyakinan, dan persepsi. Sebuah momen ketika kebisingan berabad-abad cukup tenang bagi umat manusia untuk mendengar sesuatu yang lebih besar. Mungkin Nostradamus tidak pernah bermaksud agar kita takut akan pembersihan, melainkan untuk mempersiapkannya. Untuk memahami bahwa yang lama harus mati agar yang baru dapat muncul. Dalam pengertian ini, tahun pembersihan mungkin bukan bencana eksternal, melainkan revolusi internal. Seperti yang ditulisnya, bumi diperbarui, jiwa terlahir kembali. Mata melihat apa yang disangkal oleh hati yang buta. Lingkaran tertutup dan terbuka kembali. Jika demikian, kita tidak hidup di akhir, melainkan di awal dari sesuatu yang luar biasa. Penyelarasan terakhir. Ada sebuah ramalan Nostradamus yang membingungkan bahkan para penafsirnya yang paling setia sekalipun. Sebuah ayat yang tampaknya tidak merujuk pada politik atau bencana alam, melainkan pada sesuatu di luar dunia manusia. Ia menulis, ketika penyelarasan agung mengguncang permukaan langit, dan api mengikuti air melewati gerbang waktu, tabir akan terangkat dari mata manusia, dan kebenaran akan bersinar lebih terang daripada matahari. Banyak yang menganggap ini sebagai simbolis. Namun, para peneliti modern telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Pada tahun 2026, beberapa penyelarasan planet akan terjadi yang belum pernah terjadi selama berabad-abad. Konfigurasi yang melibatkan Jupiter, Uranus, dan Pluto. Peristiwa langit yang, secara historis, bertepatan dengan pergolakan sosial, revolusi, dan kebangkitan spiritual. Seolah-olah kosmos itu sendiri telah menjadi bagian dari ramalan tersebut. Seolah-olah Nostradamus memahami bahwa fisik dan spiritual saling terkait, bahwa pergerakan planet mencerminkan kesadaran manusia. Dalam tradisi mistik, keselarasan ini digambarkan sebagai sebuah jendela, sebuah masa ketika kebenaran yang tersembunyi terungkap. Mungkin inilah pemurnian yang ia bicarakan, bukan kehancuran, melainkan wahyu, sebuah penyingkapan global. Pikirkan tentang apa yang sudah terjadi. Rahasia pemerintah terungkap, pengetahuan yang terpendam terungkap, ketertarikan kolektif pada mistisisme, energi, dan kesadaran, seolah-olah umat manusia secara naluriah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Mungkinkah Nostradamus melihat keselarasan ini sebagai pemicunya? Sebuah sinkronisasi kosmik di mana segala sesuatu, dari orbit planet hingga emosi manusia, selaras sedemikian rupa sehingga memaksa perubahan? Ia tampaknya berpikir demikian. Salah satu baris terakhirnya berbunyi, bintang-bintang tak akan memerintah, tetapi mereka akan mengingat. Kalimat tunggal itu mungkin mengandung inti pesannya. Bintang-bintang tidak mengendalikan takdir kita, mereka mencerminkannya. Maka, pemurnian itu tidak dipaksakan kepada umat manusia. Ia diaktifkan oleh refleksi umat manusia itu sendiri. Menjelang tahun 2026, mungkin keselarasan itu bukan hanya di langit. Mungkin itu terjadi di dalam diri kita masing-masing. Pilihan umat manusia. Setiap nubuat, betapapun buruknya,
mengandung kebenaran yang mendasarinya. Masa depan tak pernah pasti. Bahkan Nostradamus, yang sering dijuluki Nabi Malapetaka, menulis dengan kesadaran bahwa kehendak bebas manusia dapat mengubah hasilnya. Dalam salah satu syairnya yang paling menghantui, ia menulis, "Cermin itu akan menunjukkan dua jalan. Satu bermandikan bayangan, yang lain bermandikan fajar. Pilihannya bukan untuk raja atau dewa, tetapi untuk setiap jiwa yang berjalan di bumi." Tahun pembersihan mungkin bukan sebuah kalimat, mungkin sebuah keputusan, sebuah ujian kolektif global tentang arah mana yang akan diambil umat manusia ketika dihadapkan dengan kebenaran, kekacauan, dan wahyu. Lihatlah dunia kita sekarang. Kita berada di persimpangan antara ketakutan dan pemahaman, antara isolasi dan persatuan. Teknologi menghubungkan kita, tetapi juga memecah belah kita. Informasi membanjiri kita, tetapi membuat kita tidak yakin tentang apa yang nyata. Dalam kebingungan ini, peringatan Nostradamus menjadi sangat relevan. Mereka yang menolak untuk melihat akan dibutakan oleh penyangkalan mereka sendiri. 2026 mungkin bukan akhir. Mungkin ini momen cermin. Momen ketika umat manusia menghadapi dirinya sendiri dan harus memilih, berevolusi atau runtuh. Pembersihan, dalam pengertian ini, penuh belas kasih. Ia membakar habis kepalsuan, ilusi, dan sistem yang tak lagi melayani kita, meninggalkan peluang untuk pembaruan. Ia meramalkan kekacauan, ya, namun ia juga meramalkan sesuatu yang luar biasa di baliknya. Umat manusia yang terlahir kembali melalui kesadaran, ketika abu mendingin dan keheningan turun, anak-anak dunia baru akan berbicara tanpa rasa takut, karena mereka akan mengingat suara kebenaran, dan kebenaran itu akan membimbing mereka melewati badai. Bait terakhir ini bukanlah ramalan kehancuran. Ini adalah janji harapan. Pembersihan batin. Seiring gema kata-kata Nostradamus bergema sepanjang waktu, satu kebenaran menjadi jelas. Ramalan bukanlah tentang keniscayaan, ini tentang kemungkinan. Di 2026 mungkin menjadi tahun di mana kita menyadari bahwa bahaya terbesar umat manusia dan keselamatan terbesarnya berasal dari dalam. Jika dunia memasuki tahun pembersihan, bukan hanya sistem dan struktur yang akan diuji, nilai-nilai kita, empati kita, dan hubungan kita satu sama lain akan diuji. Kita mungkin menyaksikan api, badai, dan keruntuhan. Tetapi kita juga mungkin menyaksikan kebangkitan, persatuan, dan pembaruan. Jadi, sebelum Anda meninggalkan video ini malam ini, tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana jika Anda adalah bagian dari alasan Nostradamus melihat harapan di balik kegelapan? Bagaimana jika visinya bukan tentang kehancuran, tetapi tentang mengingat siapa diri kita sebenarnya? Sebelum Anda pergi, luangkan waktu sejenak untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan. Bukan hanya untuk kisah-kisahnya, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita lebih dalam. Herder, di sini, kita tidak takut akan hal yang tidak diketahui. Kita menjelajahinya bersama. Dan, yang terpenting, saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda percaya Nostradamus benar-benar meramalkan tahun 2026 sebagai tahun pembersihan? Atau apakah Anda menganggapnya sebagai metafora? Sebuah peringatan yang ditujukan kepada setiap generasi yang melupakan keseimbangannya dengan dunia? Bagikan pemikiran Anda. Karena kebenaran mungkin tidak hanya ditemukan dalam nubuat, tetapi juga dalam bagaimana kita menafsirkannya. Bersama. Sampai jumpa lagi. Tetaplah ingin tahu. Tetaplah terjaga. Dan ingat, masa depan tidak ditulis. Masa depan sedang dibangun.